Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara dosa besar yang diperingatkan dalam syariat adalah makan dari hasil yang haram. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan akan datang suatu zaman di mana seorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haramin. Akan benar-benar datang suatu zaman di mana seorang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, dia tidak mempedulikan hal itu. Ya. Apalagi sampai ada ungkapan yang mengatakan jangankan mencari harta yang halal, cari harta dengan yang haram saja sulit di zaman sekarang ini. Dan ini membuat orang semakin mempermudah untuk mencari harta dengan cara yang haram. Ketahuilah bahwasanya barang siapa makan harta yang haram atau mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Kalau kita lihat dalil-dalil yang datang tentang peringatan memakan harta orang lain dengan cara yang haram, maka semuanya datang dengan peringatan yang mengerikan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'an minal mubiqat." Hindarilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Ini 7 dosa besar yang spesial yang membinasakan, yang sangat berbahaya. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini menunjukkan makan harta haram merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, ya, harusnya anak yatim dia perhatikan, dia bantu, justru dia makan harta milik anak yatim dengan kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya dia telah makan api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka Jahannam. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan kezaliman, ya, mau dia jual, mau dia apain, dia ambil satu jengkal saja, ya, ya, maka akan dipikulkan kepadanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Ya. Ini ancaman yang sangat berat. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa yang bersumpah untuk mengambil sepotong harta orang lain, ya, dengan kezaliman, maka hal itu telah mewajibkan dia masuk neraka Jahannam, wa harrama alaihil jannah, dan mewajibkan dia untuk haram masuk surga. Faqala lahu rajulun, ada seorang berkata kepada Nabi, "Wa in kana syai'an yasiran." Ya Rasulullah, meskipun yang dia ambil cuma sedikit dari orang lain tersebut. Kata Nabi SAW, "Wa in qadiban min araq." Meskipun yang dia ambil hanya sebatang kayu siwak, mewajibkan dia untuk masuk neraka Jahannam. Demikian juga, ya, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya makan harta haram adalah dosa besar. Dan inilah ciri-ciri orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akaluna lisuhat." Kerjaan mereka adalah makan dari hasil yang haram. Karenanya, ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada praktek-praktek makan harta haram yang tersebar di masyarakat yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan semoga kita bisa menjaga mulut kita agar tidak makan kecuali dari harta yang kita yakin akan kehalalannya.
Di antara praktek-praktek yang tersebar di masyarakat yang merupakan bentuk makan dari harta haram, di antaranya misalnya seorang bekerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi atau menjadi pegawai negeri, ya. Kemudian dia tidak bekerja full sesuai waktu yang telah ditugaskan kepada dia. Seharusnya sehari misalnya dia kerja 8 jam, ternyata dia cuma kerja 6 jam. Ya, 2 jam dia datang terlambat, kemudian dia pulang lebih cepat. Sementara dia menerima gaji secara full. Dia menerima gaji 100%. Maka ketika itu ada 25% harta haram yang dia makan. Ya, ini terjadi di masyarakat dan ini berlaku bagi pegawai negeri, bagi orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Kalau mereka sudah punya ikatan janji dengan bosnya atau ownernya dan al-muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin berdasarkan kesepakatan mereka, lantas ternyata dia tidak kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berarti dia makan harta haram karena dia tidak kerja dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka waspada. Kemudian di antaranya bentuk praktek makan harta haram adalah seorang dia memposisikan dirinya sebagai wakil, ternyata dia mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh muwakil yang mewakilkannya. Contoh sederhana. Seorang bilang kepada kawannya, "Tolong kamu belikan saya sebuah motor," ya. Ya, berarti dia minta tolong, ya. Kawannya tersebut yang akan bantu dia beli motor bukan sebagai penjual. Ternyata kawannya tersebut ngambil motor di toko, misalnya harganya 15 juta, kemudian dia markup, dia jual ke temannya dengan harga 17 juta, dia ambil untung 2 juta tanpa diketahui oleh kawannya tersebut. Kawannya menyangka dia ini hanya membantu. Bukan sebagai penjual, karena dia bilang tolong kau carikan, kecuali kalau dia bilang kau silakan cari motor, nanti saya kasih kamu upah 2 juta. Sementara kawannya tersebut memposisikan dirinya seakan-akan sedang membantu, lantas dia mengambil untung tanpa memberitahu kepada teman yang pertama tadi, maka dia telah makan harta haram. Ini juga terjadi di perusahaan, misalnya perusahaan memiliki anak buah yang dia bagian pengadaan, mengadakan barang dari sana dari sini, kemudian dia pandai menawar. Dia pandai menawar, dia cari barang-barang yang murah, kemudian dia laporkan kepada ownernya atau atasannya dengan harga normal, padahal dia mendapati harga lebih murah daripada itu. Selisih harga tersebut dia masukkan dalam kantongnya. Ini hukumnya haram, ini harta haram karena dia posisi sebagai wakil. Lain halnya kalau dia sebagai penjual, ya terserah dia mau untung berapa, terserah dia. Ini banyak terjadi. Dia bagian pengadaan, ya. Kemudian dia mendatangkan barang dengan harga normal, padahal dia ambil keuntungan di balik itu semua. Bahkan di antara mereka ada yang bikin perusahaan palsu, seakan-akan dia owner, padahal itu hanya perusahaan palsu untuk menipu bosnya. Ini bentuk, ya, makan harta haram. Ya. Maka kalau seorang membantu orang lain, ya dia harus jelaskan, ini saya dapat harga lebih murah. Kalau enggak, dia posisikan diri sebagai penjual, kamu ambil dari saya berapa? Nah, berarti kalau dia memposisikan dia sebagai penjual, enggak ada masalah dia ngambil untung. Tapi di antaranya bentuk makan harta haram seperti seorang meminjam utang dengan dia tidak mengembalikannya. Kata Nabi SAW, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa meminjam uang orang lain, harta orang lain, dan dia ingin niatnya untuk mengembalikannya, niscaya Allah akan memudahkan dia mengembalikannya. Dan barang siapa meminjam uang dari orang lain dengan niat tidak untuk mengembalikannya, maka Allah akan hancurkan dia. Allah akan hancurkan dia. Kalau dia tidak hancur di dunia, dia akan hancur di alam barzakh sebelum di neraka jahanam. Lihatlah bagaimana Nabi SAW pernah tidak mau salat gara-gara ada seorang belum bayar hutang. Rasulullah tidak mau salatkan dia. Maka seorang kalau minjam uang dari orang lain, dia harus niatkan untuk mengembalikannya. Bahkan seorang yang menunda-nunda bayar hutang dikatakan zalim oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Matalul ghaniyyi zulmun." Seorang yang mampu bayar hutang tapi dia tunda-tunda bayar hutang sementara sudah jatuh tempo, berarti dia melakukan kezaliman. Semakin dia menunda, maka argo, dosa, kezaliman berjalan terus bagi dia. Maka seorang waspada. Ini biasa orang kalau sudah pinjam uang, kemudian sudah jatuh tempo dia tidak bayar. Kenapa? Dia ingin beli barang-barang lain, sehingga orang yang tadi butuh uang akhirnya malah ngemis-ngemis kepada dia. Ini terjadi, sebagian orang tidak beradab, membalas air susu dengan air tuba. Orang sudah baik meminjamkan uang kepada dia,
maka dia balas dengan keburukan menunda-nunda pembayaran. Maka hati-hati, apalagi kemudian dia ngambil uang tidak dikembalikan, dia makan harta yang haram. Kemudian di antara hal yang sangat mengerikan tersebar juga di masyarakat adalah al-gulul. Apa itu al-gulul? Al-gulul adalah mengambil harta milik negara atau milik masyarakat umum untuk kepentingan pribadinya, padahal itu adalah harta negara. Di antaranya pegawai negeri yang menerima hadiah dari masyarakat. Kenapa masyarakat berikan dia hadiah? Karena dia status sebagai pegawai negara. Seandainya dia statusnya bukan pegawai negara, maka tidak ada yang kasih dia hadiah. Di zaman Nabi SAW ada seorang namanya Ibnu Lutbiyah, ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengambil harta zakat. Kemudian setelah dia mengambil harta zakat, dia serahkan harta zakat kepada Nabi dan dia berkata, ini adalah harta kaum muslimin dan ini ma'uhdiyali, adapun ini hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Nabi SAW pun marah, maka Nabi SAW ingatkan, Nabi berkata, halla jalasa fi baiti abihi au ummihi fayanzur ayuhda ilaihi amla. Coba kalau dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya bukan sebagai status penarik zakat, apakah dia akan dikasih hadiah? Jawabannya tidak. Kenapa masyarakat kasih dia hadiah? Karena dia statusnya adalah pegawai negara, petugas Nabi untuk mengambil harta zakat. Oleh karenanya peringatan kepada PNS atau kepada pegawai-pegawai negeri, pegawai-pegawai negara, ketika Anda melakukan tugas di sana, tugas negara, kemudian masyarakat memberikan harta kepada Anda, itu adalah tidak boleh Anda terima. Kalaupun Anda terima, Anda harus kembalikan kepada negara. Karena Anda dikasih hadiah karena status Anda sebagai pegawai negara. Seandainya Anda bukan pegawai negara, enggak ada yang nengok sama Anda. Masyarakat kasih uang untuk memperlancar urusan, masyarakat kasih uang untuk apalah, maka hukumnya haram dan itu adalah gulul, tidak diperbolehkan. Demikian juga mengambil harta negara. Seperti kisah di zaman Nabi SAW dalam perang Khaybar, ketika ada seorang meninggal dalam peperangan, maka para sahabat berkata, Masya Allah dia mati syahid. Kata Nabi, tidak, aku melihat dia di neraka jahanam. Setelah diperiksa, ternyata dia mengambil burdah, kain yang harusnya itu harta ghanimah, dia ambil sebelum dibagi. Kain, mungkin berapa harganya sih? Dia ambil sebelum pembagian. Ini gulul, ini harta negara yang berhak membagi negara. Dia ambil sebelum pembagian. Padahal orang yang berjihad berhak untuk mendapatkan ghanimah, tetapi dia ambil sebelum pembagian. Yang harusnya mengatur pembagian adalah negara. Dia ambil sebelumnya, ternyata menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Nabi SAW juga pernah mengutus Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Intaliq Abu Mas'ud wala alfiyannaka yaumal qiyamati taji'u ala dhahrika ba'irun min ibli sadaqah lahu rughaun qad ghalaltahu." Pergilah engkau wahai Ibnu Mas'ud, ambil harta zakat dan saya tidak ingin ketemu dengan kau pada hari kiamat. Jangan sampai aku bertemu dengan kau pada hari kiamat sementara kau membawa onta yang mengeluarkan suara karena kau telah mengambilnya ketika di dunia dari harta gulul. Oleh karenanya tidak boleh seorang mengambil harta negara, ya, karena itu adalah gulul. Di antara bentuk yang berbahaya zaman sekarang adalah korupsi. Ya. Korupsi mengambil harta negara, instansi pemerintah diambil, tanah milik umum diambil, dibuat sertifikat untuk dia karena dia adalah seorang pejabat, memiliki kekuasaan dia ambil. Ini semua kebinasaan bagi dia. Kalau mencuri harta satu orang saja bermasalah pada hari kiamat, apalagi mencuri uang rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat, apalagi mencuri ya aset-aset negara. Maka ini dosanya tidak sama dengan orang yang mencuri harta dari satu orang saja ya. Kemudian di antara bentuk makan harta haram adalah menerima subsidi yang dia tidak berhak untuk menerimanya. Hati-hati. Kalau ada subsidi dari pemerintah, sementara kita tidak masuk dalam kriteria yang berhak menerima, kita ambil, maka kita telah memakan harta haram. Di antaranya juga yang tersebar para wanita yang mengambil harta suaminya tanpa izin. Benar jika seorang suami tidak memberi nafkah cukup buat istrinya, istrinya boleh ambil meskipun suaminya tidak tahu. Dan dia ambil bil ma'ruf secukupnya yang memenuhi kebutuhan primernya dan kebutuhan primer anak-anaknya untuk sekolah dan yang lainnya. Tetapi jika suami telah memenuhi kebutuhannya, keperluannya, terus dia mengambil harta suaminya, dia gunakan tanpa pengetahuan suaminya, maka dia telah makan dari harta yang haram. Kemudian di antara
bentuk makan harta haram, menggunakan harta titipan, diolah untuk kepentingannya. Ingat, beda orang ketika naruh uang di kita dalam status kita pinjam uang sama dia. Kalau kita pinjam uang sama dia, kita boleh gunakan uang tersebut. Pokoknya nanti waktu pelunasan kita lunasi. Lain halnya ketika orang nitipkan uang pada kita. Wadiah, tidak boleh kita otak-atik kecuali dengan izin dia. Kalau dia izinkan berarti statusnya berubah jadi hutang. Kalau dia tidak izinkan kemudian kita olah, kita gunakan untuk ini, gunakan untuk anu, ini hukumnya haram, tidak boleh. Kita menggunakan uang orang tanpa izin. Ya ikhwan, sampai para ulama membahas, jangan menggunakan harta orang tanpa izin. Sampai para ulama menjelaskan ketika kamu di masjid, kamu ingin wudu, jangan pakai sendal orang. Pakai sendalmu sendiri. Sebagian orang tidak mau sendalnya basah, dia pakai sendal orang dibasah-basahin. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh. Apalagi mengambil harta orang lainnya. Di antaranya juga adalah tidak jujur dalam menginformasikan barang dagangannya. Betapa banyak para pedagang yang berbohong, ya, bersumpah agar barang dagangannya laku, menutup aib barang dagangan. Ini semua adalah perkara yang haram. Seorang kalau menjual hendaknya dia jujur. Allah akan kasih keberkahan. Kalau ada aib di barang kita, kita sebutkan secara detail. Aibnya begini, 1, 2, 3, 4. Dia tahu kalau dia sebutkan aibnya, barangnya akan jatuh harganya. Akhirnya dia sembunyikan. Dia berarti makan haram, makan harta haram. Dia telah berbohong kepada sang pembeli. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah mengurangi takaran atau timbangan. Dan ini dosa yang pernah membuat suatu kaum binasa, yaitu kaum Syuaib. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengurangi takaran timbangan atau volume. Dan yang terakhir adalah menjual ayat-ayat Allah demi untuk dunia sebagaimana kebiasaan pendeta-pendeta Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari ayat-ayat Allah, kemudian dengan itu dia membeli, yang mendapatkan sedikit dari dunia, maka tidaklah mereka makan dalam perut mereka kecuali hanyalah api neraka. Sebagian ustaz, sebagian kiai, sebagian ulama tidak berani berbicara dengan hak, menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan kalau ditanya, dia menghalalkan yang haram demi untuk menyenangkan sebagian kelompok, demi untuk menyenangkan sebagian orang. Akhirnya kedudukannya tetap tinggi di mata mereka. Ketahuilah dia telah makan harta yang haram. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sidang Jumat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang berusaha untuk tidak makan kecuali yang halal, ya. Karena barang siapa yang makan haram, dia akan mendapatkan banyak kebinasaan, ya. Banyak keburukan yang akan menimpanya. Di antaranya kita tahu hidupnya tidak akan berkah karena dia makan dari hasil yang haram. Nabi ketika menceritakan tentang dua orang yang melakukan transaksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in bayyana sadaqa wa bayyana buriqat bai'uhuma burika fi bai'ihima. Jika dua orang melakukan transaksi dan dia jujur menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Adapun jika mereka bohong dan menutup-nutupi, maka akan dihilangkan keberkahan dari transaksi mereka. Bisa jadi seorang memiliki harta yang banyak dari harta yang haram, tapi tidak ada keberkahan, habis begitu saja, terjebak dalam berbagai macam kemaksiatan. Uang dia gunakan untuk hal yang berhura-hura, semakin membinasakan dia di akhirat kelak. Anaknya jadi kacau, istrinya selingkuh, ya, terkena dengan penyakit yang macam-macam. Itu banyak terjadi. Seorang terpedaya dengan jumlah yang dia lihat, padahal yang penting adalah keberkahan. Jumlah yang banyak dengan berkah tentu lebih baik, tapi sedikit dengan keberkahan itu lebih baik daripada banyak tidak berkah. Jadi yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari kehidupannya. Ini berbahaya. Yang kedua, jika dia makan dari harta yang haram, doanya tidak dikabulkan. Hadis yang masyhur tentang seorang yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama fa yaqul rabbi ya rabbi ya rabbi
Ya, ada seorang sudah lama bersafar, kemudian rambutnya semerawut, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbku, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makannya haram, wa masyrabuhu haram, minum dari hasil yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya dari haram, kendaraannya dari haram, mobilnya dari hasil haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dari harta yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan? Makanya orang kalau makan harta haram sulit doanya dikabulkan. Kemudian di antaranya ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Di antaranya dalil yang sama hadis tadi. Dia berdoa dan doa adalah ibadah dan ternyata doanya tidak diterima. Oleh karenanya para ulama mengatakan barang siapa yang berhaji dengan harta haram, hajinya tidak diterima. Datang dalam sebagian riwayat yang lemah ya. Ketika ada seorang berhaji dengan harta yang haram, dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, la labbaika laka wala sa'daik, tidak ada labbaik untukmu. Ya. Kenapa? Dia berhaji dengan harta yang haram. Maka seorang kalau makan dari hasil harta haram bisa jadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang berbahaya adalah kalau kita makan dari hasil yang haram, kita terancam dengan neraka jahanam. Ya. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka lebih utama disentuh oleh api neraka jahanam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة